Paroki Santo Paulus Bojonegoro didirikan atau diawali tahun 1961. Memang gereja itu tidak di sini, bukan di lokasi ini, tapi pertama-tama di sekarang yang dipakai untuk SDK Santo Paulus. Itu awal dari gereja kecil, baru kemudian didirikan di tempat ini. Dan model gerejanya yang seperti ini dari awal pendirian tidak ada diubah-ubah dari bangunannya, segi 5 ya itu. Ini terkenalnya orang-orang di Bojonegoro adalah gereja lonceng. Nah, sehingga orang mudah mencari. Kalau ditanya jalan apa, mungkin lupa, tetapi Pak Becak siapa tahunya adalah gereja lonceng ini. Kemudian dari tahun ke tahun ya berkembang. Tempat ini tidak seluas ini sekarang ya. Ya ini ada penambahan rumah yang di depan ini adalah bangunan yang dibeli dari Bapak Haji. Ya waktu itu ini adalah miliknya Pak Haji, kemudian dibeli sampai di belakang sana. Ini penambahan lahan yang pertama adalah di situ. Nah memang di sini pelindungnya Santo Paulus, tapi kami perayaannya tidak mengambil pada tanggal 25 Januari. Ya, mengambilnya tanggal 29 Juni, sehingga kami kalau ulang tahun paroki tanggal 29 Juni. Pertobatan Santo Paulus ya tidak kami rayakan dalam arti dirayakan besar, tapi bahwa ya di mana-mana di SDK itu ya merayakan pertobatan Santo Paulus seperti itu. Ya, dari berkaitan dengan Santo Paulus saya kira ya dengan pertobatan Santo Paulus kaitannya dengan ya pendirian CM yang pada umumnya ini. Ya, jadi tanggal 25 Januari dulu momennya adalah kemungkinan adalah pas ulang tahun CM, ya kemungkinan. Tapi bahwa nama Paulus ini kalau sekarang ini dirayakan pada waktu tanggal 29 Juni. Nah sebetulnya bukan hanya di sini, di paroki-paroki yang ada di Pantura ini, seperti paroki Rembang, yaitu namanya Petrus Paulus. Nah kemudian di paroki Tuban itu Petrus, yang sini Paulus. Jadi hampir sama perayaannya, 3 paroki ini sama, Petrus Paulus, tanggal 29 semua 3 paroki ini. Mungkin pendiriannya adalah sama, mempunyai misi yang sama, bahwa ini adalah misi untuk yang sama dengan misi dari CM pas pertobatan Santo Paulus sebagai perayaan besar di CM itu. Ini adalah rumah yang baru yang diberi dari Pak Haji seperti ini. Ya tidak diubah karena waktu itu Bapak Uskup katanya tidak boleh diubah-ubah. Ya sudah, ini ruang tamu. Di sini ada ruang pertemuan. Nah ini Anda lihat bahwa ini ada gambar-gambar, foto-foto dari romo-romo awal dari paroki ini. Ian Elmes, kemudian ada Romo Adam Mansfoot, ya. Ini juga yang menjadi pendiri awal dari paroki ini. Kemudian ada Romo Widiat. Nah, kemudian ya sampai ini foto-foto ini ada Romo Projo, hanya beberapa tahun di sini, Romo Leo yang ada di sana itu. Ini bersama Romo Yuni. Ya, kalau kita lihat dari semua ini adalah romo-romo CM yang ada yang berkarya di paroki ini. Nah, baru sampai dengan saya ini. Ya, ini sejarahnya. Nah, ini kan rumah yang sama dengan yang di depan, ini dibeli. Ini untuk kamar romo-romo yang ada di sini. Pada tahun 2024
kami menambahi tanah lagi yang ada di sini, mulai dari pohon ini sampai ke sana ya sekitar 330 meter persegi ya kami beli bersama umat di sini. Kemudian kami buat untuk Domus Mariae. Nah, ini tempat ziarah baik untuk umat yang ada di sini maupun juga umat pada umumnya. Dibuka 24 jam. Siapa yang mau berziarah di sini, sedangkan yang di sini adalah pastoran yang lama ini. Ini awal dari Romo-Romo itu tinggalnya di pastoran ini, di rumah ini. Nah, juga mempunyai pieta. Inilah sebetulnya yang juga pada tahun jubileum ini ya kita berziarah pengharapan ya. Artinya supaya meneladan juga Bunda Maria yang punya pengharapan teguh imannya. Dan nanti sebentar lagi akan dipasang di sini semangat jubileum adalah merajut pengharapan bersama orang-orang Bapa. Ya, ini nanti menjadi tema paroki dalam masa jubileum ini. Gereja ini adalah segi 5. Ya, tidak tahu apakah menggambarkan Pancasila, saya juga tidak tahu, tapi segi 5. Kalau perluasan saya kira sudah tidak memungkinkan. Karena di bagian ini sudah tidak, di bagian sana juga sudah sempit. Ya, saya kira cukup, tidak usah diperbesar bangunannya. Ya, nanti kalau misalnya banyak umat ya diperbanyak misanya saja. Misalnya hari Sabtu sore jam 5 dan hari Minggu jam 7. Sudah cukup sementara ini. Cuma hari-hari Natal, hari-hari besar memang kami harus buka tenda. Tapi bahwa untuk harian biasa, minggu biasa cukuplah. Minggu sekali saja cukup. Kemudian kami pergi ke stasi-stasi. Kami ada 7 stasi. Ya, memang stasi kehidupannya ya tidak banyak jumlahnya umat. Yang justru yang daerah-daerah yang misalnya di daerah kurang mampu itu masih lumayan. Di Kolong ini banyakkan memang orang-orang petani ya. Tapi bahwa jumlah umat masih menggembirakan, masih ada 56 kakak. Kemudian juga yang ada di Babat, walaupun ini termasuk Lamongan ya, kami layani dari sini 40 kilo dari paroki ini. Lumayan jumlah umatnya masih oke. Setiap minggu ada misa. Sedangkan stasi-stasi lain itu tinggal 15, 12, ya 25 kakak ya, seperti itu. Jadi semakin hari semakin sedikit umat yang ada di mana itu, yang ada di stasi. Ya karena mereka sudah pada keluar dari stasi karena kerja di luar kota ya, atau belajar di luar kota. Di paroki ini pun begitu. Banyak anak-anak muda kerja atau studi di Surabaya, karena dekat tuh Surabaya sama sini. Nah, jadi banyak umat yang punya rumah di Surabaya. Anaknya sekolah di Surabaya, kuliah di Surabaya, orang tuanya beli rumah di sana. Sini ditinggalkan. Ya, dulu sini memang banyak ya, tapi ya kalau dihitung sekarang sudah berkurang. Selain tadi adalah karena pergi ke Surabaya menunggu anaknya di sana. Di sini awalnya di rata-rata 2 romo ya. Nah, yang tahun ini diberi 3 ya. Saya sebagai romo paroki, kemudian Romo Kadijan sebagai romo rekan. Kemudian ada ditambah lagi Romo Adrianus Aman. Nah, sebagian waktunya untuk mengajar di STKIP Madiun. Nah, nanti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada di paroki gitu. Ya, jadi tidak full
tidak full job, katakan begitu di sini. Jadi Senin, Selasa sudah pergi ke Madiun. Kelompok kategori yang ada di sini cukup lumayan. Ada WKRI, ada PDKK, ada PDKI, ada AIC, ada SSV, ada Legio, ya, cukup banyak dan semua hidup di sini. Ya, untuk kelompok kategorial oke lah, mereka beraktivitas di paroki ini cukup aktif ya. Dari sini selain karya paroki, ya dari paroki ini diminta untuk melayani orang-orang kusta yang ada di Bereskat. Jadi saya setiap sebulan sekali sekurang-kurangnya itu harus ke Blora Bereskat untuk ya memberi makan minum, beras, ngirim beras, ya. Kemudian juga setiap bulan ada misa novena di sana sehingga banyak umat yang datang. Jadi paling tidak ya 1 bulan sekali saya harus ke Bereskat, kira-kira 2,5 jam dari Bojonegoro. Ya. Suster PK juga ada di sini. Nah, Suster PK ada di sebelah, kira-kira ya setengah kilo dari sini lah, jalan 5 menit udah nyampe. Suster Putri Kasih adalah berkarya di bidang pendidikan, punya playgroup, TK, kemudian SD, ya. Sedangkan di rumahnya sendiri di sini ada panti asuhan Santa Ana. Mereka menampung dari anak-anak dari berbagai macam daerah, dari Kalimantan, Papua, dan juga dari Jawa begitu. Tapi cukup banyak, ada 30-an anak putri ya, tidak ada putranya, putri. Jadi semua dikelola oleh Suster Putri Kasih. Nah, di sini SSW itu ada 2 konferensi, Santo Paulus dan Tarsisius. Santo Paulus untuk yang dewasa, ya, untuk pelayanan orang miskin, bekerja sama dengan sosial. Sedangkan yang Tarsisius ini anak-anak muda, sebetulnya didirikan waktu itu di SMPK. Nah, sekarang saya buka untuk anak muda, tidak harus sekolah di SMPK, ya, supaya ya menjadi lebih luas pelayanannya. Kalau dulu memang hanya siswa-siswi SMPK, kemudian ada kelompok SSW begitu. Ada 2 konferensi. Umat di sini kalau jumlah jiwanya ada 1.629. Tapi yaitu sebagian masih tercatat di sini, tetapi orang sekolah di Surabaya gitu loh. Maka gedung gereja yang kecil ini saja cukup perayaan 400 tahun atau 408 tahun CM yang dirayakan di Bojonegoro, ya, yang biasanya di pusat di Surabaya, sekarang kami mendapat mandat untuk ditempati, ya. Kaitannya dengan 60 tahun karya para Romo dari Itali. Nah, memang di daerah Pantura ini karya-karya para Romo Itali berkarya, ya. Ya. Dari Cepu, memang awalnya bukan Romo Itali karena awalnya mesti Romo Belanda, ya. Tapi pernah ada Romo-Romo yang di Cepu, di Blora, di Rembang, di Tuban, dan di sini di Bojonegoro. Nah, jadi maknanya adalah para Romo ini juga mau berziarah, di mana pernah karya-karya yang ditanam oleh para misionaris dari Itali itu. Kita akan ke Cepu, ke Blora, kemudian kita akan mampir ke Bereskat, tempat orang kusta itu mau misa di sana, kemudian ke Rembang, dan kemudian ke Tuban. Nah, kita akan mengakhiri pesiaran itu di Bojonegoro begitu. Jadi memang perlu dikenang, katakan begitu, ya, karya-karya besar. Mereka umat yang sudah lama, yang sudah sepuh-sepuh, katakan begitu, masih ingat karya-karya mereka ini. Maka nanti
akan diundang dari paroki, bukan hanya romo parokinya, tetapi juga umat di sana diajak menyampaikan sharing bagaimana pengalaman-pengalaman setelah, katakan begitu, gereja itu ditanam, ya kemudian dikembangkan, kemudian sampai sekarang apakah masih ya mempunyai juga apa itu nilai-nilai Vincentian. Bisa jadi akan cerita, karena di Tuban itu ada SSW, di Rembang ada SSW, di Cepu ada SSW, di Cepu ada AIC. Ya, jadi bukan hanya di sini saja. Justru mereka antusias untuk mengembangkan karya-karya Vincentian ini, walaupun bukan tidak ada Romo CM-nya. Tapi bahwa di paroki-paroki sampai sekarang masih, ya, kami mengumpulkan setiap 3 bulan dewan dewan daerah Bojonegoro. Ya. Nah, kebetulan saya juga membantu menjadi pemimpin rohani Legio yang ada di Kuria Bojonegoro ini, ya. Kuria ya dari Cepu, dari Blora, dari Rembang, dari Tuban. Setiap bulan kami bertemu dengan para Legio. Ya, mau menggambarkan bahwa sebetulnya semua dulu namanya Bojonegoro. Ya. Misalnya Kuria Maria Kerahiman Bojonegoro. Nah, seperti itu. Kemudian yang SSW juga begitu, ya. Dewan Daerah Bojonegoro. Nah, kelihatannya Bojonegoro karena kemungkinan karesidenan sehingga semua dipusatkan di Bojonegoro. Romo CM yang di daerah Pantura ini cuma di Bojonegoro ini. Ya, di Bojonegoro ini. Jadi yang dulu ada di Cepu, di Blora, di Rembang sudah oleh romo-romo diosesan. Ya, sudah mulai tahun berapa saya tidak ingat, tapi bahwa tinggal di Bojonegoro ini. Ya, tidak tahu apakah ini nanti akan menjadi paroki Vincentian, ya. Kalau jadi paroki Vincentian, ya nanti romo-romonya adalah romo-romo dari kongregasi misi. Aku diutus